Tinggalkan ada hadir kan? Kalau ada hadir persiapan begitu. Baik, silakan dulu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang melayani ibadah Natal pertama Minggu tanggal 25 Desember 2023, Ibu Pendeta Kristi Mawene SSI Teologi. Selamat beribadah. Jemaat yang berbahagia, kita akan menyambut ibadah kita di pagi hari ini. Sejumlah kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikuti dalam liturgi yang sudah dipegang masing-masing. Betapa indahnya kelihatan dan puncak bukit-bukit kedatangan membawa berita. Dia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Dia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu beraja. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Allah kekal kuasa. Nyanyian rohani 43 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Mari puji Juru Selamat. Ibadah perayaan Natal di saat ini dilaksanakan dalam kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama melakukan nyanyian rohani 39 bait pertama dan keempat. Hai mari berdiri. Semua
Mari jangan berlambatan, selagi ada waktunya. Sesal tunggu pendapatan, sayur tergunanya. Hai jemaat, mari sambutlah muhalis kami datanglah. Dulu di padang Efrata, sekarang di hati kita. Segala hati bukalah dan beri muhalis masuklah, agar menjadi pandumu selama hidupmu. Hai jemaat, mari sambutlah muhalis kami datanglah. Dulu di padang Efrata, sekarang di hati kita. Hai jemaat, mari sambutlah muhalis kami datanglah. Dulu di padang Efrata, sekarang di hati kita. Terima kasih kepada Tuhan di hari yang baik, di hari yang penuh sukacita ini, kita hendak bersama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dalam doa kita, saya akan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, untuk ada dalam doa pribadi mengaku dosa tiap-tiap kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Inilah kami Tuhan, yang mengaku sungguh di hadapan-Mu, baik secara pribadi, keluarga kami, tapi juga persekutuan kami. Dengan tanpa permohonan kami semua umat-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah pengampunan dosa bagi kita. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-2. Kita sambut berita ampunan dan melakukan nyanyian rohani yang 46 dari ayat
Dengarlah petunjuk hidup baru bagi hidupmu menurut Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan tertulis demikian bagi kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Vokal grup Hosana diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pujian. Hosana,
siapkan bagi kita dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jika Bapak Ibu Saudara jemaat telah menyiapkannya, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan firman bagi kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kami selalu memberi sebuah pengajaran yang baru untuk kami. Sekalipun kami sudah berulang kali merayakan Natal, tapi berita sukacita itu selalu menjadi bagian yang membaharui kehidupan kami. Di tengah perjalanan mengikuti Engkau, di tengah perjalanan di penghujung tahun 2023, kami tahu sungguh Allah masih beranugerah dan hendak memperdengarkan suara bagi kami kembali di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, dengan segala kesiapan hati, pikiran, dan perasaan dalam jamahan dan urapan-Mu ya Bapa. Berilah berita sukacita Natal yang hendak kami dengar akan kembali menjadi bagian yang berharga bagi kehidupan kami. Kami percaya sungguh kehadiran-Mu bagi kami sekalian membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami, supaya jangan kami hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami ingat bahwa kami adalah milik Tuhan, dan kami juga hidup untuk sesama kami. Mari bicara untuk kami Tuhan, tapi juga mari berdiri bersama dengan hamba-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba berasal juga daripada Tuhan. Demi Kristus Yesus yang sudah lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami siap sambut kebenaran firman. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam paku, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di pagi ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Shalom. Ini hari Natal, saya cari senyuman sukacita Natal. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Saya kasih kesempatan, silakan bersalaman satu dengan yang lainnya dan bilang selamat Natal. Kalau satu derek bangku itu kita keluarga saja, kalau ulur tangan kepada yang di belakang atau di depan. Selamat Natal, sukacita kelahiran Kristus memenuhi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita tidak datang
puncaknya hari ini. Tapi memang benar, saya ini setengah saja dari jumlah tadi malam. Lalu di mana sekian banyak orang tadi malam yang separuh? Tapi tidak apa-apa. Saya percaya bahwa Tuhan memilih dan menentukan orang-orang yang akan menerima berita sukacita itu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita kembali membaca cerita tentang kelahiran Yesus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya percaya ini cerita yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dari sebuah hal kecil yang mungkin kita lupakan. Saya mengambil ayatnya yang ke-7 menjadi ayat perenungan kita. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau saya menyebut palungan, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Kalau saya menyebut palungan, apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu Saudara? Ini, Bapak Ibu tahu palungan? Yang biasa kita pelihara. Apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Kotor. Itu tempat untuk makanan binatang, makanan ternak. Maka benar, yang muncul pertama di kita punya pikiran adalah kotor. Kotor. Tempat itu, palungan itu kemungkinan kotor. Dan mungkin juga ada 1.000 kuman di sana. Kalau begitu, kalau tempat itu kotor, apakah tempat itu pantas untuk menerima kehadiran seorang bayi? Pantas, Bapak Ibu? Kalau kita punya anak, kita mau taruh dia di mana? Tidak pantas. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di sanalah Yesus, sang bayi kudus yang hari ini kita sebut, dia dibandingkan pada hari kelahirannya. Di tempat yang kotor, di tempat yang tidak pantas menurut kita hari ini, sesungguhnya di sanalah Yesus, sang bayi kudus, dibandingkan pada hari kelahiran. Kenapa begitu? Jawabannya dalam ayat perenungan kita menggambarkan satu keadaan yang wajar sebenarnya. Ayat 7 bagian terakhir bilang, karena tidak ada tempat bagi mereka. Mereka di sini maksudnya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Memang ceritanya waktu itu penyelenggaraan sensus penduduk di seluruh wilayah pemerintahan Imperium Romawi. Ini kemudian membuat kota kecil Bethlehem yang biasanya sunyi, sepi, penduduknya tidak banyak, tapi kemudian penuh sesak oleh kedatangan manusia dari segala penjuru, karena tiap orang mesti pulang ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri. Karena itu bisa dimaklumi bahwa yang tadinya kota kecil, mungkin orang sudah pergi merantau keluar banyak dan hanya tinggal sedikit orang di sana, tapi tiba-tiba kota kecil ini kembali penuh sesak. Kalau begitu bisa dimaklumi ketika semua rumah penduduk penuh. Kalau begitu bisa dimaklumi ketika tidak ada lagi tempat, hanya tinggal tempat untuk menaruh hewan, dan hanya tinggal palungan saja yang tersisa bagi bayi Yesus untuk dibaringkan di sana. Kalau begitu masih wajar ya Bapak Ibu Saudara, daripada bayi Yesus dibaringkan di tanah, mungkin lebih dingin lagi.
baik masih ada palungan. Nah, Bapak Ibu, tapi di balik keadaan yang wajar pada waktu itu, kita yang membacanya hari ini, kita mungkin sedikit miris. Apalagi mungkin perasaan Bapak saja pasti miris. Apalagi perasaan seorang mama, anak bayi taruh di tempat palungan, di tempat yang kotor. Kita yang membacanya hari ini menemukan bahwa ada yang tragis dalam realitas yang terjadi hari ini. Saudaraku, kalau untuk satu bayi saja tidak ada tempat yang cukup pantas untuk memberikan tubuh mungilnya, tubuhnya yang masih lemah itu di dunia ini, kita bisa bilang apa? Selain kita menyebutnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Seperti mirisnya hari ini kita melihat Israel lawan Palestina, memang dari sisi Israel tidak benar ditunjukkan segala korban. Tapi melihat bagaimana korban Palestina, anak-anak, bayi, perempuan jadi korban, itu bikin kita punya hati juga tertulis. Hari ini kita menyebut itu sebuah tragedi kemanusiaan. Tapi itu bukan baru terjadi pada Bapak Ibu Saudara. Pada malam Natal belum apa-apa lagi. Begitu keluar dari rahim Sang Bunda, bayi Yesus sudah harus menanggung sebuah tragedi kemanusiaan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penduduk. Alasannya wajar sekali. Tapi kita pikir lagi, kenapa bisa begitu? Kenapa tidak ada tempat? Kalau begitu kita bisa membayangkan setiap orang pada malam itu rupanya sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Rumah mereka sudah terlalu penuh. Setiap orang sibuk dengan tamunya, keluarganya, dengan urusannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang menaruh belas kasihan kepada Maria, atau paling tidak usahakan yang terbaik. Karena ini perempuan yang sedang hamil besar, hamil tua. Kenapa kita tidak punya perasaan? Kita tanya seperti itu. Tidak ada satu keluarga pun yang merelakan mungkin kamarnya yang sedikit atau tempat tidurnya atau miliknya untuk menjadi tempat bersalin bagi Maria. Padahal ayat 4 bilang apa? Yusuf harus pulang ke Bethlehem karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Itu berarti bahwa Yusuf pulang kampung, keluarganya ada di sana. Tapi kenapa terada om, tante, bapak adik, mama adik, mama tua, bapak tua yang bisa buka pintu untuk Yusuf dan tunangannya masuk? Apa yang terjadi sebenarnya? Itu berarti bahwa orang-orang di Bethlehem adalah keluarga dari Yusuf. Dan logikanya adalah setiap orang pasti akan mengamankan orang-orang dengan kondisi tertentu. Hari ini kalau kita nggak perlu sesuatu, tapi kalau ada anak kecil, ada lansia, ada ibu hamil, ada orang disabilitas, itu pasti akan kasih ruang untuk mereka punya jalan bebas. Tapi kenapa hari itu tidak ada? Tetap saja alasannya masih wajar. Kami tidak ada tempat bagi mereka. Karena tidak ada tempat bagi mereka. Persekutuan perayaan Natal yang mengasihi Kristus Yesus, dari cerita yang kelihatannya wajar ini, kita mendapat satu bahan perenungan. Kenapa Allah pilih palungan untuk menjadi tempat Dia hadir, Dia berbaring untuk pertama kalinya di dalam dunia. Kenapa Allah pilih palungan, Bapak Ibu Saudara? Hari ini mungkin kita tidak pernah pikir sebelumnya, tapi palungan hari ini mau mengingatkan kita akan kasih dan kerendahan hati Allah. Palungan mengingatkan kita akan kasih dan kerendahan hati Allah. Palungan menjadi sebuah bukti kasih Allah yang begitu besar. Karena lewat palungan Allah mau bilang bahwa ketidakadaan fasilitas
tidak bisa menghalangi rencana Allah untuk menebus manusia. Hari ini kita mau bikin sesuatu, kita mau bikin panjang dulu. Ini ada kan tidak, itu ada kan tidak. Kalau tidak ada, jangan dulu berencana. Tapi palungan menjadi tanda bahwa ketidakadaan fasilitas tidak bisa menghalangi rencana Allah untuk menebus manusia yang berdosa supaya mereka bisa kembali kepada kemuliaan Allah. Palungan juga menjelaskan kerendahan hati Allah yang bersedia lahir di tempat yang hina dan kotor. Sehingga dengan cara demikian Allah menyatakan kesediaannya dan Allah membuka tangannya yang penuh kasih kepada setiap orang yang dianggap hina dan tidak layak oleh dunia. Rupanya tidak sama. Yesus lahir dan ditaruh palungan sebab ada pesan penting. Di tempat yang paling hina dan rendah itu jadi tanda bahwa Yesus bersedia turun sampai di tempat yang paling hina dan rendah sekalipun, di mana hari ini kita berada. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, palungan juga menjadi tempat di mana Yesus dibandingkan. Palungan yang menjadi tempat Yesus dibandingkan hari ini juga menjadi cermin bagi kita untuk melihat sebuah lambang tragedi besar kemanusiaan. Palungan jadi tempat kita berkaca, Bapak Ibu Saudara. Karena lewat palungan Allah mengungkapkan kenyataan dosa dengan sejelas-jelasnya dan sepenuh-penuhnya. Sebab yang pertama, karena dikuasai oleh dosa, kita manusia tidak mampu mengenali pencipta kita sendiri. Kita manusia yang berdosa, oleh karena dosa kita tidak mampu mengenali sang pencipta yang datang melawan manusia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Yang datang ini nanti jadi orang besar, tapi karena segala kemanusiaan kita tidak kenal dia yang datang ini. Tapi juga yang kedua, palungan menjadi cermin bagi kita, yaitu karena dikuasai dosa juga telah membuat manusia tidak mampu melakukan apa yang benar dan apa yang tepat bagi sesamanya. Sekali lagi, Bethlehem itu Yusuf punya kampung. Tapi kalau sampai tidak ada saudara yang bisa kasih tempat, apa artinya? Sebegitukah hati kita, hati orang-orang di Bethlehem hari ini untuk saudaranya sendiri? Persekutuan yang Kristus kasihi, rupanya palungan sebagai tanda ketersisihan itu telah mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa lahir atau yang bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu menunjukkan solidaritas Yesus dengan mereka yang tidak dapat tempat dalam masyarakat. Sebab memang benar Yesus mengawalinya dari palungan yang kotor dan hina. Dan memang benar bahwa sepanjang hidup Yesus dan pelayanannya, Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan orang-orang yang hina dan dianggap kotor oleh dunia. Sebab kita semua pasti ingat, Yesus solider dengan orang-orang yang tidak dapat tempat dalam masyarakat. Misalnya karena faktor sosial mereka. Yesus panggil Zakheus pemungut cukai. Orang tersuka dia karena dia pejabat yang ambil hidup tidak benar dan ambil hak orang lain. Tapi Yesus hadir untuk dia. Yesus juga hadir untuk seorang perempuan pelacur. Ketika semua orang angkat tangan dan hendak menghakimi, Yesus bilang, yang tidak berbuat dosa silakan ambil batu dan mereka. Yesus menyatakan solidaritasnya dengan mereka. Tapi juga untuk orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat karena kedudukan ekonomi. Yesus panggil mereka itu dari nelayan-nelayan, bukan orang-orang hebat. Itu tanda bahwa Yesus cari juga orang kecil menjadi pengikut. Atau juga Yesus
Yesus bisa angkat mereka dalam sebuah cerita bahwa ketika ada orang yang susah, orang Lewi lewat, imam lewat, tapi hanya orang Samaria ini yang menolong. Yesus mau bilang bahwa orang yang itu tidak pandang, satu saat akan mati untuk menolong kita dan jadi berkat untuk kita. Yesus berdiri menyatakan solidaritasnya sejak kelahirannya sampai dengan kematian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hari ini dalam ibadah Natal yang pertama, dalam sebuah cerita yang biasa kita mendengar, tapi hari ini kita belajar bahwa Allah memilih palungan. Allah memilih palungan untuk selalu dan selalu mengingatkan kita kembali. Mengingatkan kita untuk apa, Bapak Ibu? Palungan kasih ingat kita supaya janganlah oleh karena kemanusiaan kita tidak mampu mengenali Sang Juru Selamat yang datang ke setiap rumah dan kepada setiap hati. Dan juga janganlah oleh karena kemanusiaan kita tidak mampu menyatakan kasih kepada sesama. Maka pesan Natal hari ini adalah jangan kita mengulang kembali sejarah kelam 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita kembali menulis hal yang sama pada perjalanan kita. Seperti bagian terakhir dari ayat 7. Jangan kita menulis begini, karena tidak ada tempat bagi Yesus di rumah kami. Karena tidak ada tempat bagi Yesus di hati kami. Karena kita terlalu sibuk. Karena rumah ini kita harus berdoa ulang-ulang tapi terhadap jawaban dari Tuhan dan Kristus. Rumah ini tidak ada nama Yesus lagi di dalam. Jangan. Atau jangan lagi kita kembali menulis hal yang sama dalam perjalanan kita dengan bilang, karena tidak ada tempat bagimu di persekutuan kami. Jangan. Mari dalam sukacita yang besar kita memaknai bahwa kedatangan Kristus menjadi tanda bahwa kita dapat melihat kemuliaan Allah itu di dalam dunia. Tapi juga mari memaknai kedatangan Kristus itu memungkinkan damai sejahtera Allah tinggal bagi kita manusia. Mari saudara, kita meresapi kembali pesan Natal bahwa cinta kasih Yesus, cinta kasih Yesus Kristus yang bersedia diberikan di tempat yang tidak wajar itu, biarlah cinta kasih itu menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan kita dan persekutuan kita, supaya dalam cinta kasih Kristus itu kita tidak lagi mengingkari kehadirannya dalam hidup kita, tapi juga dengan cinta kasih Kristus itu kita diberikan kemampuan untuk mengasihi sesama. Selamat Natal, selamat merayakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Vokal Gloria diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian.
semua yang ada dalam gereja di bawah akan memberi di palungan di depan. Bapak Ibu yang di balkon akan memberi di kotak yang tersedia, dan Bapak Ibu jemaat yang ada di luar juga akan menyerahkan di palungan yang ada di luar. Jemaat Tuhan, Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia datang ke dunia menjadi manusia dan beserta kita. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan bagi. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanmu dan meletakkannya di hadapanmu. Mari melakukannya yang Yohanes 45 dari pertama sampai dan baiknya yang keempat, sementara persembahan kita beri.
kami yang kekal kudus, Bapa pemilik segala sesuatu, Bapa sumber berkat dalam kehidupan kami, yang membuat kami boleh ada hari ini dengan segala kebaikan Tuhan, terlebih nafas hidup dan keselamatan yang tidak dapat kami bayar dengan apapun yang kami punya. Terima kasih karena Tuhan berkenan datang menyelamatkan dan memberi hidup bagi kami. Tapi dalam syukur kami hari ini Tuhan, kalau kami boleh bawa persembahan dalam ibadah Natal yang pertama, dalam pelayanan Jemaat Betania Warsaw 1. Mungkin pemberian kami tidak sama mahal seperti emas, kemenyan, dan yang dipersembahkan bagi Bapak Yesus. Tapi kami rindu supaya persembahan kami yang sekalipun kecil ini, tapi Tuhan berkenan memberkati, menjadi bagian sukacita kami dan persembahan kami kepada Tuhan. Tapi juga menjadi bagian menopang pekerjaan pelayanan yang berlangsung di dalam rumah Tuhan. Biarlah setiap berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian di tengah-tengah hidup keluarga kami yang boleh ada lengkap hari ini, Tuhan juga memberkati. Dan inilah hidup kami, hati kami yang kami juga rindu persembahkan bagi-Mu ya Bapa. Terima, pakailah seluruh maksud dan kehendak Tuhan. Bersama dengan persembahan syukur umat-Mu, ada 7 keluarga yang membawa persembahan secara khusus ke dalam rumah Tuhan dalam pengucapan syukur mereka. Bersama dengan keluarga di Marawapai, di Raya 5, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Juga pengucapan syukur dari 2 keluarga yang tidak menunggu kami. Biarlah setiap berkat dan pemeliharaan tangan Tuhan yang mereka rasakan, Tuhan terus melanjutkannya dalam hidup keluarga-keluarga ini. Dan dalam syukur kepada Tuhan, bukan hanya pemberian mereka, tapi hidup mereka juga memuliakan nama. Bersama dengan 3 keluarga yang membawa pengucapan syukur atas hari ulang tahun, bersama dengan keluarga Adam Mama, kami bersyukur untuk anak Laura Natalia Mama yang hari ini 25 Desember 2023 genap berusia 13 tahun. Bersama dengan Bapak Yewi Ayang Seba, kami juga mengucap syukur pada hari ini tepat berusia 55 tahun. Dan anak Robert T. Ayang Seba yang bertambah usia 23 tahun pada hari kemarin 24 Desember 2020. Juga bersama dengan Ibu Tisha Sayuri untuk ulang tahun anak Ledia Sayuri. Hari ini 25 Desember 2023 genap berusia 21 tahun. Mari memberkati orang-orang terkasih di dalam usia mereka ya Bapa. Biarlah hidup mereka juga menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan bersama dengan keluarga Bapak William Polisi, kami mengucap syukur karena keluarga boleh menetapkan anak cucu yang bernama Peter Michael Polisi ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Seorang anak menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Tapi kalau hari ini mereka mengantarkannya ke dalam rumah Tuhan, kami percaya Tuhan yang telah mengenalnya sejak dalam kandungan. Ia juga hari ini dikenal oleh persekutuan Jemaat Betania Warsaw 1. Hingga ia akan menjadi bagian dalam persekutuan ini, yang juga akan menjadi bagian keluarga Allah. Biarlah seumur hidupnya Tuhan mengatur segala hal yang baik menjadi masa depan. Tapi juga biarlah dalam bimbingan orang tua, ia menjadi anak yang taufan Tuhan. Ini kami Bapa dengan seluruh persembahan syukur, persembahan puji-pujian kami juga kami bawa kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kami bawa persembahan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengatur kepercayaan kita. Untuk itu jemaat saya silakan yang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengatur kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Yesaya Konstantinopel dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Ia Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan pada satu Tuhan
diperanakan bukan dibuat sehakikat dengan sama, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi hati dan oleh Roh Kudus dari anak darahnya, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Bapa dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan kebesaran kami. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengambil satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 46 kita lakukan pada pagi ini. Ya Tuhan kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami hanya mohon daripada-Mu, biarlah sukacita kami di hari ini dalam perayaan Natal Yesus Kristus. Tuhan sempurnakan dalam pengajaran firman. Kami mengaku sungguh dalam keberdosaan kami. Terkadang kami tidak mampu mengenali Tuhan dan segala rancangan dan jalan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami selalu mau mengatur segala sesuatu seperti apa yang kami mau. Hingga terkadang kami tidak percaya Engkau dan kuasa-Mu dan waktu Tuhan bagi kami. Kami juga mengaku sungguh bahwa dalam keberdosaan kami tidak mampu mengasihi sesama kami. Pertama-tama untuk semua orang yang hidup serumah dengan kami. Terkadang kami begitu mudah berbuat baik kepada orang lain di luar sana, tapi kami tidak mampu berbuat baik untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah kami. Itu kelemahan kami, Bapak. Hari ini dalam pengajaran firman kami belajar ketika Engkau memilih palungan menjadi tempat menyambut kelahiran yang pertama, ya Allah. Maka di situ kami juga belajar Tuhan mau berdiri bersama dengan kami, mengajar juga
supaya kami mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami juga mampu mengasihi sesama kami. Dalam sayapmu ya Bapa, baharuilah hati kami dan sukacita kami, supaya Natal yang Tuhan izinkan kami jalani lagi di tahun ini, kami tidak jalani seperti biasanya, seperti kebiasaan banyak orang. Tapi kami punya satu pengertian yang baru, pemahaman yang baru dalam sukacita kehadiran Yesus Kristus dalam hidup dan hati kami. Terima kasih untuk jemaatmu yang boleh hadir kembali dalam ibadah Natal yang pertama dalam pelayanan Jemaat Betania Warsaw satu hari. Tuhan mengenal tiap-tiap pribadi, Tuhan mengenal tiap hati, Tuhan mengenal tiap jalan hidup kami. Tapi juga Tuhan mengenal setiap keluarga dengan sukacita berkat, tapi juga pergumulan mereka. Dengan berserah diri, hari ini kami datang dengan anggota keluarga kami, memohon supaya ketika kami pulang dari rumahmu, dari tempat ibadah ini, mungkin kami akan menerima kunjungan keluarga, kaum kerabat di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong supaya semua yang menjadi sukacita kami yang kami bagikan hari ini hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga kami minta supaya Tuhan memberi kami kuat dan sehat. Jangan oleh karena kelelahan kami meninggalkan sukacita dan damai sejahtera itu. Tapi juga hari ini Tuhan, dalam sukacita kami bersama, kami akan ada dalam perayaan Natal Yesus Kristus sebagai jemaat Betania Warsaw pada malam hari ini. Tuhan menolong kami, memanggil kami kembali dalam sukacita yang sama, supaya kami boleh ada kembali dalam Tuhan. Setiap rumah hamba-hambamu, kaum keluarga dalam jemaat Betania Warsaw dari raya 1 sampai dengan raya 9, dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir, hambamu berdoa biar damai sejahtera Tuhan ada pada setiap rumah. Setiap orang yang memberi diri mereka kepada Tuhan, Tuhan jagalah hati-hati. Sebab kami akan menjalani beberapa hari tersisa, 7 hari untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Tuhan jaga setiap rumah, tubuh, jiwa dan roh mereka hamba taat dalam tangan kasih Tuhan, supaya kami boleh menyeberangi tahun 2023, memasuki tahun yang baru dengan kuat dan sehat yang daripada. Memohon kekuatan Tuhan juga bagi hamba-hambamu, Bapak Ibu Majelis Jemaat Penatua dan Syamnas di pelayanan yang ada sepanjang seminggu. Tuhan beri kuat dan sehat bagi semuanya. Berdoa juga secara khusus bagi PKMJ, Bapak Wakil Ketua, Bapak Penatua Surabaya, Ibu Sekretaris, Ibu Penatua Mahkamah, Bapak Wakil Sekretaris, Bapak Penatua Rumahsek, Ibu Bendahara, Ibu Syamnas Kewer. Tuhan memberkati hamba-hamba dalam kesediaan diri mereka menjadi hamba Tuhan, tapi juga menjadi bagian yang memimpin di tengah jemaat ini. Tuhan menolong dengan ini. Semua Bapak Ibu Majelis Jemaat yang ada, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka bersama dengan keluarga, badan pelayan unsur jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAM dalam kesiapan mereka merayakan Natal Yesus Kristus di tengah unsur masing-masing. Tuhan juga menolong dengan rahmat dan berkat dari Tuhan. Allah yang baik, kami taruh seluruh kehidupan kami. Kehidupan kami bersama di atas tanah ini di Kabupaten Teluk-Bondama, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua kami umat Kristiani yang merayakan Natal, kami merayakan dengan sukacita daripada Tuhan, tapi juga kasih persaudaraan di antara kami tiap-tiap jemaat Tuhan. Tuhan pelihara dalam saya. Semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, syamnas, pengajar, Tuhan beri kuat dalam masa pelayanan ini ya Bapa. Sampai dengan waktu kami boleh ada dalam sayang Tuhan juga. Kami berdoa untuk Klasis GKI Bondama, berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dengan semua perayaan-perayaan kami, biarlah Kristus tetap menjadi yang utama bagi kami sekalian. Ini kami Tuhan dalam doa syukur kami. Semua kami yang telah melayani Tuhan dalam ibadah Natal di hari yang pertama ini, Tuhan memberkati, baik majelis jemaat, pemain organ, petugas, multimedia, poster, semua kelompok yang boleh mengisi
Vokal Guru Gloria dan Vokal Guru Kosana. Tuhan memberkati dalam talenta yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba untuk terus memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada. Mari berjalan bersama dengan kami dalam sukacita ini, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa seluruh hidup dan sukacita kami dalam tuntunan Allah Bapa yang surga, supaya biarlah hanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini kami rasakan di tengah-tengah hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan. Terpujilah Tuhan kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita di pagi hingga siang hari ini. Saya persilakan jemaat berdiri, bersama-sama kita akan melakukan nyanyian Tuhan yang nomor 29. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai.
ulangi warta ibadah. Ibadah Natal jemaat akan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 7 malam. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat dapat ambil bagian dalam ibadah Natal tersebut. PKB, PAM dan PAM dan warga jemaat yang boleh hadir dalam ibadah minggu ibadah Natal pertama dapat ambil bagian dalam ibadah Natal pada jam 7 malam. Natal kedua akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 jam 9 pagi. Pada ibadah tersebut akan dilaksanakan nikah masal dan baptisan. 3 pasangan yang akan mengikuti nikah masal kalau ada hadir di ibadah minggu pagi, ibadah Natal. Bapak Ibu warga jemaat dan Tuhan Yesus kali ini, jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah Natal tanggal 25 Desember 2023, laki-laki dewasa 118, perempuan dewasa 179, anak laki-laki 76, anak perempuan 78. Jumlah kehadiran kita